Halo semuanya, selamat malam. Sampai ketemu lagi dengan saya, Madewanti dari Drupadi. Saat ini, malam ini saya live, tidak di rumah, tidak di kantor, tapi di sebuah rumah makan, warung Sunda, yang dekat dengan rumah sakit anak saya tadi, karena saya barusan kontrol, dan itu sudah ada perempuan, komunitas perempuan, karena malam ini obrolannya itu tentang benarkah kekerasan seksual hilang selama pandemi. Nah, kita akan add dulu, Neki. Baiklah. Assalamualaikum Ukti. Salam. Clear Akhirnya deh. ketemu lagi. Ampun, yang lagi di warung makan. Bener tadi Masa udah luar sempet biasa. prolog. Betul, sempet prolog bahwa Anti hari ini live-nya itu di warung Sunda, sampingnya rumah makan Bormeus, karena barusan kontrol anak Anti. Dan terima kasih banyak Neki, founder dari Perempuan, sebuah komunitas yang concern gitu ya Neki ya, soal kekerasan yang menimpa perempuan dan bahkan kelompok minoritas lainnya. Malam ini kita akan ngobrolin tentang isu yang selama ini sudah ada, cuma kayaknya hilang tenggelam gara-gara virus corona nih, Nek. Jadi benar nih, kita harus konfirmasi, benar gak sih, benarkah selama masa karantina kekerasan seksual itu hilang, Nek? Nah, ini kayaknya banyak banget nih yang nanya, atau kemarin kebetulan beberapa grup WA juga terjadi apa ya, yang account sosial media atau grup WhatsApp gitu ya, yang menyebutkan banyak banget kekerasan yang terjadi selama pandemi ini. Yuk Ki, kita ngobrolin. Pertama sih soal data dan fakta dulu, karena orang kan banyak kalau nggak ada data, nggak ada fakta gitu ya, orang tuh nggak mau, bohong kali, hoax kali gitu Ki. Bisa jelaskan nggak, apakah betul saat ini data menyebutkan bahwa selama masa karantina kekerasan seksualnya hilang? Thank you Anti, pertama-tama Perempuan mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh Drupadi untuk bikin live IG, dan tetap militan ya live IG walaupun dari rumah makan. Nggak di rumah maupun nggak di kantor. Semangat, luar biasa, keren. Nah, seperti yang tadi Anti bilang, belakangan ini banyak diskusi soal kekerasan seksual. Suara gue kedengeran jelas Ya, nggak? jelas Oke. jelas. Ya, oke. Jadi kalau ngomongin soal corona, banyak orang yang berpikir ya udah nih, karena masa corona semua orang di rumah sehingga nggak ada lagi nih kekerasan seksual di ruang publik misalnya. Kan kalau Ya, perempuan sendiri kan memang fokusnya di kekerasan seksual di transportasi publik ya. Bersama ya. dengan teman-teman lainnya, kami ada di Koalisi Ruang Publik Aman yang isunya adalah kekerasan Hmm. seksual di tempat dan transportasi publik. Itu isinya perempuan, Holabek Jakarta, Dear Cat Callers, Jakarta Feminist Discussion Group, sama Hmm. Lentera ID. Nah, kemudian saat orang berpikir bahwa di masa karantina ini kekerasan seksual tidak ada lagi di ruang publik karena orang nggak ada di ruang publik, sehingga dianggapnya Hmm. kekerasan seksual itu nggak ada lagi, ya itu adalah kesimpulan yang salah dan itu Hmm. kesimpulan terlalu cepat diambil. Oke, betul, memang Hmm. tidak ada kekerasan seksual di ranah publik, tapi kekerasan seksual Hmm. itu tetap ada, hanya saja berpindah lokasinya, gitu. Hmm. Jadi kalau data dari LBH Apik sendiri, dari 19 April ke 19 Mei, dalam waktu 1 bulan aja, itu Satu mereka bulan ya? menerima 97 kasus gitu. Jadi 1 bulan isinya 97 kasus, itu artinya rata-rata dalam sehari ada 3 kasus. Hmm. Nah, dari 97 kasus ini, kasus yang paling banyak dilaporkan adalah KDRT. Lalu kekerasan Hmm. berbasis gender online, lalu Hmm. pelecehan seksual, dan posisi keempat adalah kekerasan dalam pacaran, dan yang kelima Hmm. pidana umum, kasus pidana umum. Jadi ada Hmm. beberapa jenis kekerasan seksual, tapi ranking 5 besarnya adalah itu: KDRT, Hmm. Hmm. kekerasan berbasis gender online, pelecehan Hmm. seksual, kekerasan dalam pacaran, dan kasus pidana umum. Ini artinya bahwa
masih ada loh sebetulnya kekerasan seksual baik di masa pandemi maupun nggak di masa pandemi. Hanya saja lokasinya yang berpindah. Yang tadinya ada di ruang Hmm. publik berpindah menjadi dua lokasi utama, di online atau di ranah Hmm. privat gitu. Yang online itu adanya namanya kekerasan berbasis gender online, sementara yang privat ada dua, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran. Kira-kira begitu dulu pengantarnya dari gue, nanti. Bayangkan ya, berarti Neki, kita tuh pandemi itu udah mau 4 bulan ya kita karantina Betul, ya. Satu betul. bulan aja tadi Neki Iya, sampaikan di bulan April sampai Mei ya, betul. 97 kasus ya Neki, itu luar biasa loh. Iya, Artinya sebenarnya sampai hari ini pun kalau misalkan dirunut gitu ya, kalau misalnya kita istilahnya generalisir ya, sebulan tuh 97, berarti kan dari mm, April, Mei, Juni hampir 300 gitu. iya, Dan 5 ranah uh, lingkup kekerasan tadi bergeser. Jadi tidak hilang, tapi mm, bergeser dari publik ke ranah yang privat, bahkan kekerasan seksualnya di ranah online. Nah, ini iya, menarik nih Neki, karena mungkin di sini kawan-kawan semua bisa bertanya ataupun berkomentar juga. Kebetulan Anti kenal dengan beberapa kawan yang concern soal kekerasan basis online ya. Ada kawan-kawan mm, safe janda, kawan-kawan perempuan berkisah, ada dokter tanpa stigma, yang mereka juga memahami bahwa sebenarnya kayak kekerasan seksual ini tuh kayak gunung es nggak sih Neki? Yang kelihatan tuh kecil, bener nggak sih? Nah, kenapa data tadi itu yang melapor ya Neki ya, yang iya, nggak melapor mungkin lebih besar, mungkin ya asumsinya masih lebih banyak. Dan kenapa bisa terjadi fenomena gunung es di kekerasan seksual? Tadi 97 loh ya 1 bulan. Gimana Ki? betul. Kita melihat bahwa selalu kekerasan itu yang dilaporkan itu hanya sedikit dibandingkan yang terjadi gitu. Hmm, Kan bayangannya adalah kayak gini. Sekarang ini kan hampir semua orang ada di rumah ya. Yang betul. melaporkan hanya 97. Sementara masih akan ada banyak banyak lagi orang yang nggak melapor dengan situasi karantina. Jadi tanpa Hmm, ada kekerasan sekalipun dalam rumah tangga ataupun dalam rumah, situasi karantina ini berpeluang untuk meningkatkan hmm, konflik karena secara psikologis ada yang namanya cabin cabin fever syndrome. Jadi cabin hmm, fever syndrome ini menjelaskan bagaimana kalau ada beberapa orang dalam satu ruangan dalam waktu yang hmm, lama, maka akan meningkatkan konflik di antara mereka. Itu tuh tanpa hmm, ada relasi berkekerasan sekalipun, itu pasti akan ada konfliknya. Nah, sekarang hmm, bayangkan kalau dalam rumah itu ada kita tinggal bersama pelaku kekerasan. Jadi hmm, sudahlah tanpa elemen kekerasan sudah pasti konfliknya meningkat, ditambah dengan adanya pelaku kekerasan, udah pasti kekerasannya menjadi berlipat gitu. hmm, Jadi pandemi ini menjadi memperburuk situasi bagi orang-orang yang tinggal bersama pelaku kekerasannya, baik itu anggota hmm, keluarga maupun pasangannya, maupun orang-orang yang menjadi aktif di ranah online. Karena kan kita di masa karantina ini jadinya work from home kan, jadi kita lebih sering betul. ada di ranah online, sehingga kita juga menjadi rentan mengalami kekerasan seksual di ranah online. Sebelum membahas mengenai kenapa sih kekerasan seksual itu hanya sedikit yang dilaporkan, gue juga perlu menjelaskan bagaimana kerentanan situasi COVID ini rentan. Oke, semua Hmm, orang tuh rentan menjadi korban COVID ya. Tapi hmm, bagi perempuan atau bagi korban kekerasan, kerentanannya menjadi double. Karena saat dia keluar hmm, rumah dia rentan terkena virus, saat di dalam rumah dia hmm. rentan mengalami kekerasan. Jadi baik Jadi di kayak luar maupun di maju dalam rumah mundur nggak itu ada lokasi yang i- aman ah, gitu. Jadi itu yang perlu mm-mm, dibahas secara khusus, bagaimana situasi mm, karantina ini menjadi double gitu. Katakanlah kita yang tidak mengalami kekerasan, situasi karantina ini kan rasanya udah cukup melelahkan ya, karena kita selalu dalam mm, dalam settingan kepala yang ini tuh masa darurat, kita nggak tahu kapan mm, selesainya, pekerjaan di rumah betul. malah makin banyak gitu, tertekan berlapis-lapis. Apalagi buat misalnya orang-orang yang sudah punya anak, anaknya di rumah juga harus diurusin Mm, bagaimana sekolah dari rumah. Ditambah lagi kalau dia mengalami kekerasan, maka lapisan tekanan yang dialami itu menjadi berlapis-lapis gitu. Jadi itu mm, ada situasi khusus bagi orang-orang yang menjadi korban kekerasan dan tinggal bersama pelaku kekerasannya di masa pandemi ini. Itu. Nah, kalau tadi Anti tanya kenapa sih kasus yang dilaporkan itu cuma sedikit?
Jadi ada Hmm. kekhususan dari kekerasan seksual dibanding jenis kekerasan yang lain. Mhm. Jadi walaupun dia kekerasan seksual adalah kekerasan yang paling besar dampaknya bagi korban karena jangka panjang dan Hmm. lebih mendalam efeknya, tapi kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling sulit dibuktikan, gitu. Hmm. Ada beberapa kayak misalnya kalau kita merujuk pada beberapa peraturan yang biasanya dipakai, bahkan untuk kasus perkosaan sekalipun nih, gue sambil ngelihat ini ya contekan PowerPoint, jadi mata gue kemana-mana, maafin kalau nggak fokus. Jadi misalnya untuk kasus kekerasan seksual yang perkosaan sekalipun, syarat untuk Ya, pembuktiannya itu uh, cukup menyulitkan. Jadi ada misalnya, saksi ya? ya, Harus ada jadi saksi kah? betul. Jadi Bayangkan. kalau syarat bukti kekerasan seksual untuk perkosaan saja ada 4 syarat bukti minimal. Yang pertama ada perlukaan di kelamin perempuan. Sebelum syarat bukti, gue perlu menjelaskannya dulu. Aturan hukum yang selama ini biasa dipakai untuk Hmm. memproses kekerasan seksual adalah KUHP, ya. Hmm. Dan definisi kekerasan seksual di KUHP juga udah problematik nih. Hmm. Jadi Hmm. di situ definisinya adalah di KUHP pasal 285, definisinya adalah barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Itu definisi Hmm. perkosaan. Dan perkosaan itu definisinya hanya terbatas antara kelamin laki-laki ke kelamin perempuan dalam Hmm. relasi yang di luar pernikahan, gitu. Hmm. Sehingga hal ini membuat kalau perkosaan pelakunya adalah perempuan tidak dianggap perkosaan, kalau Hmm. tidak menggunakan kelamin atau menggunakan alat bantu itu tidak dianggap perkosaan, Hmm. seperti misalnya kasus Yaya tahun 2016 yang pakai Yap. cangkul itu nggak termasuk Ya, perkosaan. Atau kalau dia masuk ke lubang lain selain lubang kelamin perempuan vagina juga gitu ya. dianggap perkosaan. Jadi kalau misalnya Hmm. dia perkosaannya anal tuh nggak bisa dianggap perkosaan. Hmm. Lalu kalau dia eh, tidak dalam relasi di luar pernikahan itu juga nggak bisa dianggap perkosaan. Jadi ada beberapa hal yang Hmm. problematik gitu. Lalu peraturan hukum lain yang biasanya dijadikan rujukan untuk kasus kekerasan seksual juga adalah KUHP. Tapi biasanya dia dipakai untuk pencabulan dan itu pun mensyaratkan adanya kontak fisik. Jadi kalau Hmm. kalau catcalling tuh nggak bisa sama sekali gitu. Hmm. Nah, itu nah lalu dari situ kita ke syarat pembuktian. Hmm. Untuk jenis kekerasan yang tingkatnya paling tinggi aja yaitu perkosaan, syarat pembuktiannya itu sangat menyulitkan. Yang pertama tadi harus ada Hmm. perlukaan vagina. Jadi nanti dia Hmm. harusnya akan tercatat dalam visum bahwa masih Hmm. ada perlukaan vagina. Nah, biasanya kan orang kalau melapor saat mengalami perkosaan nggak langsung setelah kejadian. Ada Iya, yang beberapa betul. hari, ada yang Betul. berapa minggu, berapa bulan, sehingga lukanya sudah tidak ada dan tidak bisa tercatat dalam Hmm. visumnya. Yang pertama. Lalu syarat yang kedua, ada jejak sperma. Nah, tadi Hmm. kalau dia perkosaan yang menggunakan alat bantu seperti cangkul tahun 2016 itu nggak bisa. Atau biasanya korban perkosaan itu atau korban kekerasan seksual secara umum, respon pertamanya setelah mengalami pelecehan adalah mandi. Karena kita merasa Hmm. terkotori gitu. Nah, setelah Betul. dia mandi, jejak spermanya biasanya akan hilang. Itu pun kalau ada jejak spermanya. Kalau pelakunya misalnya pakai kontrasepsi atau tidak mengeluarkan sperma, itu nggak bisa tercatat. Lalu tadi seperti yang tadi Anti bilang, ada syarat 2 orang saksi. Sementara kalau kekerasan Hmm. seksual ada saksinya, besar peluangnya mereka menjadi pelaku juga. Gitu Hmm. kan. Dan yang keempat harus ada surat keterangan ahli. Biasanya psikolog atau dokter. Seperti yang kita ketahui, psikolog tidak ada di semua kota. Baru ada di kota besar aja. Itu pun sangat terbatas gitu. Untuk visum aja peralatan juga sangat terbatas. Sehingga hal-hal ini yang membuat orang mikir, wah gila, untuk perkosaan aja ngelaporinnya susah gitu. Gimana dengan hal-hal kayak, aduh kalau aku diraba-raba di transportasi umum atau Ya, diraba-raba di sekolah atau bahkan catcalling yang dianggap cuma catcalling, gimana cara ngelaporinnya? Karena nggak ada buktinya betul. gitu. Betul. Belum lagi nanti ada beberapa situasi yang seringkali membuat korban malah kembali menjadi korban. Kayak misalnya, Hmm. biasanya korban akan dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik karena dianggap nggak ada Iya, buktinya gitu. betul. Lalu yang kedua, karena tidak ada buktinya, maka laporan dia dianggap sebagai tuduhan palsu gitu. Hmm. Dan dia biasanya akan mengalami victim blaming atau disalahkan oleh pihak di mana dia melapor. Karena selalu pertanyaan adalah kayak gini, kenapa kamu nggak ngelawan, kenapa kamu nggak ngelapor, kenapa kamu nggak teriak, selalu kayak gitu.
Padahal buat korban kekerasan seksual ada situasi yang namanya tonic immobility. Tonic Hmm. immobility tuh kayak saat misalnya kita kecopetan, terus ada saat-saat dimana kita cuma bisa freeze karena kita terlalu Hmm. shock. Nah, itulah yang membuat korban nggak bisa melawan, nggak bisa teriak, nggak bisa melakukan apapun karena emang itu adalah reaksi tubuh yang wajar saat dia mengalami shock dan trauma gitu. Jadi Hmm. udahlah syarat buktinya susah gitu kan buat melaporkan kekerasan seksual, dia dilaporkan balik oleh pelakunya, pas lagi melaporkan disalahkan oleh semua pihak Hmm. yang mesti dia lewatin, sehingga banyak orang yang memilih mendingan gak usah dilaporin karena makin gua Hmm. ngelapor gua makin tertekan gitu. Jadi itu mungkin yang bisa menggambarkan kenapa sih kasus kekerasan seksual cuma sedikit yang dilaporkan dibandingkan yang sebenarnya terjadi gitu kira-kira. Oke. Nah, ini penting nih, ada apa situasi-situasi baru yang mungkin kita belum banyak tahu. Kayak misalnya tadi tuh ya, fever cabin syndrome. Itu Mm-mm. kayaknya itu sesuatu hal yang baru ya. Mm-mm. Anti juga mungkin selama pandemi ini baru dengar 2 kali gitu ya, dan itu juga Mm-mm. dari perempuan gitu loh, dari kontennya perempuan, bahwa ternyata memang benar ada loh kalau misalnya orang yang tadinya mobilitasnya tinggi tiba-tiba di rumah, meskipun tidak ada toxic relation, dia Iya. tetap bisa terkena kekerasan. Itu tentang fever cabin syndrome ya. Jadi ini kayaknya kawan-kawan semua yang hadir di sini bisa berkunjung ke Instagramnya Perempuan untuk tahu konten-konten berikut, termasuk juga yang tadi tuh tonic immobility Immobility. ya. Mm-mm. Oke, jadi ini adalah apa ya, reaksi tubuh ya Ki ya. Kalau Mm-mm. seseorang kayak misalnya gue pernah nih ya, gue pernah tiba-tiba mohon maaf ya, jadi ada orang yang mungkin secara kejiwaan dia memang punya mental illness dan dia tuh menunjukkan alat kelamin di tengah jalan. Jadi Eksibisionis. ya betul betul itu gue nggak bisa ngapa-ngapain loh, bener-bener Mm-mm. cuma shock, diem aja, Iya, iya, diem dan iya. ketakutan dan gemeteran, nggak, bahkan sampai rumah itu gue inget banget tuh SD kalau nggak salah, sampai Hmm. rumah tuh ditanya nggak ngerti, dan itu sampai sakit panas 3 hari, gue inget banget. Dan itu adalah kekerasan seksual pertama yang gue Mm-mm. alami mungkin kelas 2 SD lah, kelas 2 apa kelas 3 Mm. SD, dan gue Mm. nggak ngerti harus ngomong sama siapa. Mm. Terus bener-bener hanya diem aja, diem asli sepanjang mungkin ada kali sejam lebih itu diem nggak berani ngapa-ngapain. Nah itu artinya tonic immobility tadi ya Ki ya, Betul, betul. yang terjadi. Dan itu tidak hanya dialami anak kecil, yang dewasa pun bisa seperti itu kan ya Ki ya. Betul, betul. Nah, itulah yang seringkali orang nggak paham kan, makanya orang seringkali Hmm. menyalahkan kalau makanya ada victim blaming itu sangat erat sama si Ya. tonic mobility ini, karena orang nggak paham Hmm. bahwa itu adalah reaksi tubuh yang sangat wajar kalau kita mengalami situasi yang begitu traumatis sehingga kita sangat shock dan nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener freeze. Hmm. Ya kayak kalau kita habis kecopetan aja lah beberapa detik itu atau beberapa menit itu cuma mikir, oke barusan gue kenapa ya? Oh gue kecopetan. Terus kenapa gue diem aja ya? Gue harus gimana Hmm. ya? Terus oh mungkin kesalahan Hmm. gue ya gitu. Dan itu biasanya erat juga antara tonic immobility dengan self blaming. Karena kita mikirnya Hmm. harusnya tadi gue kayak gini, harusnya tadi gue nggak gini, atau oh mungkin hari ini baju gue begini, atau oh mungkin Hmm. perilaku gue begini. Padahal nggak ada yang salah dengan kita. Semua kekerasan itu kesalahannya terjadi karena pelaku melakukan kekerasan, bukan karena korban Hmm. melakukan apapun gitu. Hmm. Nah, ini juga penting nih, karena kita kemudian selama ini keberpihakan terhadap korban itu minim ya. Termasuk juga soal tadi misalnya Neki sampaikan, bagaimana kemudian KUHP sendiri juga masih problematis gitu ya untuk isu kekerasan seksual, terutama pemerkosaan. Karena akhirnya yang disuruh membuktikan tuh korban ya Ki ya. Betul, Seharusnya kan yang seharusnya yang membuktikan adalah si pelaku bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan, bukan si korban kan yang harusnya membuktikan. betul. Dan nah ini menarik, jadi kemudian selama masa karantina ditegaskan sekali lagi bahwa kekerasan seksual tidak hilang, bahkan bertambah tendensinya. Tadi data LBH Apik menyampaikan 97 kasus dalam 1 bulan dari 19 April ya sampai 19 Mei ya Niki ya. Betul, betul. Nah,
Menarik adalah soal kemudian pergeseran tadi Ki dari yang Neki kan memang dengan kawan-kawan komunitas tadi dan kolaborasinya konsen ke kekerasan yang terjadi di ruang publik. Sekarang kekerasan tuh banyak terjadi lima besar tadi di Mm-mm. ruang-ruang yang ternyata dekat dengan kita. Mm-mm. Kekerasan domestik di tingkat keluarga. Yang kedua KGBU. Nah ini kita bicara dua hal ini Deki. Kenapa kalau captionnya dari e-flyer tadi kan kenapa kemudian ranah-ranah atau ruang-ruang yang dianggap selama ini dianggap aman ya, ternyata jadi sumber masalah dari kekerasan seksual itu sendiri. Dari dua hal dulu deh. Kita mulai dari ranah privat ya, dari keluarga atau lingkungan terdekat. Gimana Ki? Mm-mm. Pada dasarnya sih kan relasi keluarga itu beda-beda ya, nggak semua Hmm, keluarga itu juga relasinya baik, yang namanya relasi antar manusia ya, mau bentuknya apapun, mm-mm, mau dia relasi profesional, relasi kekeluargaan, atau relasi romantis, itu juga bisa ada yang toksik kan. mm-mm, Sehingga nggak semua rumah itu adalah tempat yang aman gitu. Itu perlu dipahami mm, bersama. Itu seringkali konsep yang orang kebanyakan orang berpikir bahwa keluarga dan rumah itu selalu adalah tempat yang aman bagi siapapun. Padahal mm, dalam banyak kasus juga sebetulnya rumah malah menjadi sumber kekerasan bagi korban. Mungkin mm. teman-teman bisa melihat juga rujukan datanya ke catatan tahunannya Komnas Perempuan rilis di tahun 2020 ini. Jadi Ya betul. Catahu di tahun kemarin sama tahun ini konsisten menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu banyak yang terjadi justru dilakukan oleh orang Hmm, yang dikenal. Dan betul, orang yang dikenal itu termasuk adalah anggota keluarga, di mana angka incest betul. itu banyak gitu. Mm-mm. Kan orang mikirnya ya kekerasan seksual paling cuma terjadi sama orang yang kita nggak kenal pas kita dalam perjalanan, atau kita di kantor, atau kita lagi di sekolah, atau kita lagi di kampus gitu. Ya faktanya justru uh, anggota keluarga sendiri loh yang bisa jadi pelaku kekerasan seksual. Dan Mm. biasanya makin kita kenal pelaku, kita makin takut melaporkan dia karena relasinya sangat dekat Hmm. gitu. Kalau orang yang misalnya kita dilecehkan sama orang di jalan, kita bisa lebih Mm-mm. mudah melaporkannya dibandingkan misalnya kalau paman kita sendiri yang melecehkan gitu, karena ada efek jangka panjang bagaimana nanti keluarga cenderung menyalahkan kita, atau bagaimana Mm-mm. keluarga mempertanyakan kita. Kalau orang yang di pinggir Mm-mm. jalan kan kita bisa langsung laporin aja gitu karena kita nggak kenal Mm-mm. dan nggak ada Mm-mm. dampak dari relasi yang kita miliki gitu. Bahkan Mm-mm. untuk melaporkan yang kita nggak kenal aja itu kan juga butuh proses yang nggak mudah ya. Melaporkan itu Ya. kan proses yang nggak mudah, karena saat kita melapor kita harus cerita bagaimana Mm-mm. kejadiannya, kita harus mengingat lagi trauma atas kejadiannya belum selesai, ada lagi trauma karena kita harus menceritakannya lagi gitu. Apalagi kalau pelakunya adalah anggota keluarga atau orang yang kita kenal, Mm-mm. gitu menjadi lebih sulit dan menjadi lebih um, menantang ya buat kita untuk melaporkannya. Itu satu, menjelaskan yang bagaimana rumah itu adalah tempat yang justru tidak aman untuk banyak orang. Teman-teman bisa lihat juga Mm. ke postingannya Magdalene sama Yayasan Pulih kemarin ini Mm. baru membahas soal itu, bagaimana rumah itu menjadi tempat yang justru tidak aman untuk banyak orang, Mm. sehingga bagi banyak orang tadi seperti yang aku bilang, rumah di dalam dan di luar rumah di masa pandemi ini menjadi situasi yang sama-sama membahayakan. Yang satu Mm. membahayakan karena virus, sementara yang satunya lagi membahayakan karena relasi berkekerasan. Itu tadi soal kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam pacaran. Nah, kalau KBGO, kenapa sih bisa Ya. terjadi meningkat kekerasan berbasis gender online? Ya. Karena di masa pandemi ini kita semua mau jadi online gitu. Mm-mm. Um, Kayaknya setiap hari selalu ada diskusi online yang kalau diikutin tuh HP bisa Betul. meledak kayak banyaknya ya kan. Nah, jadi semua tuh pindah ke online. Anak sekolah juga di online, kuliah di online, rapat di online, Betul. semua pindah ke online. Karenanya orang jadi lebih banyak berinteraksi di online gitu. Uh, gue lupa ada data juga yang menunjukkan, apakah itu data internasional atau data di salah satu negara, yang menunjukkan bahwa di masa pandemi ini online dating itu juga meningkat. Ya karena orang nggak bisa Mm. ketemu sama manusia lain kan, sehingga intensitas kita untuk ada di ruang online tuh sangat tinggi gitu. Nah, kita punya energi begitu besar karena di rumah aja.
dan kita ada di ranah online, sehingga kita nganggur nih, energinya dipakai buat apa. Jadi kita lebih banyak untuk menggunakan energi itu untuk hal-hal yang dilakukan di online. Nah, kenapa orang Hmm, dengan mudah melakukan kekerasan seksual online? Karena dibandingkan ranah offline, online itu lebih anonim. Kita bisa aja bikin hmm, akun palsu misalnya. Terus konsekuensi logisnya tuh nggak langsung balik ke pelakunya gitu. Kalau di ruang publik misalnya dilecehkan, kita bisa teriak nih, orang bisa langsung betul. lihat. Tapi kan kalau di online enggak. Di online itu kita sama-sama terhubung tapi juga sama-sama tidak terhubung. Jadi Ya. orang lebih lebih berani gitu. Orang berani Hmm. ngomong apaan aja, orang berani ngomentarin apaan aja, sehingga ya karena intensitas itu juga akhirnya jadi banyak orang yang melakukan kekerasan seksual secara online gitu sih. Kalau dari, dan kalau untuk data itu teman-teman bisa lihat juga ke Instagramnya Never Okay Project sama Oke. Instagramnya SafeNet, karena mereka baru saja melaunching hasil riset yang menjelaskan di mana 7 lokasi pelecehan seksual online yang terjadi di masa pandemi ini. Hmm. Jadi sudah mulai muncul nih, ada lokasi-lokasi kayak misalnya tadi dating apps gitu, Ya. atau apa, kuliah online itu juga ada, Hmm. atau misalnya rapat online itu juga udah mulai ada. Jadi teman-teman bisa lihat ke hasil riset terbarunya Never Okay Project sama SafeNet juga Nah, ini gitu. penting nih kan, Eki, karena sebenarnya seperti yang tadi Neki bilang ya, ranah online itu sesuatu hal yang sebenarnya kayak dekat tapi jauh ya, karena kita juga akhirnya bisa menyembunyikan identitas asli kita, ya nggak Iya, sih kalau di online. Nah ini betul. sebenarnya termasuk juga literasi digital yang perlu didorong. Selain tadi yang utama adalah memang soal pendidikan seks yang komprehensif ya, pendidikan seks, seksualitas dan reproduksi seksual yang komprehensif. Yang kedua soal keamanan digital kita. Mm-mm. Tadi Neki udah bisa sampaikan ya, kenapa kemudian orang jadi banyak uh, bergeser gitu ya, bergeser ke ranah online karena kita memang energinya berlebih, mobilitasnya terbatas gitu ya. Mm. Satu-satunya mungkin gadget adalah benda yang dari kita melek sampai kita mau tidur kita pegang gitu kan. Betul. Dan semua semua kegiatan ada di situ, dari mau memesan makanan, dari mau komunikasi dengan orang, mau koordinasi, mau meeting dan lain Mm-mm. sebagainya, semua ada di handphone. Nah, kita tahu nih ya bahwa ada kekerasan gender berbasis online. Neki bisa gali lebih jauh nggak? KGBO itu bentuknya gimana sih? Karena kadang-kadang orang tuh nggak sadar, Ki. Orang tidak sadar dengan keamanan digitalnya. Misalnya nih, sering kan, gue tuh sering loh terima PAPTT dong, ya nggak sih? Gue tuh sering banget loh, PAPTT dong, kan tete doang, tete itu mukanya nggak kelihatan, atau nanti orang akan bilang nanti gue delete kok, tenang Iya. aja nanti sebentar doang, habis itu delete. Nah, Ki, bisa nggak dieksplor lebih jauh apa sih kekerasan gender berbasis online atau KGBO itu, dan bentuk-bentuknya seperti apa, dan gimana caranya kita bisa meminimalisir terjadi atau kita sendiri jadi korban KGBO. Kalau KBGO sendiri, gue kan nggak terlalu mendalami KBGO ya. Jadi gue juga beberapa kali mendengarkan dari diskusinya teman-teman SafeNet atau teman-teman Purple Code Ya. yang memang banyak membahas soal itu. Tapi gue mungkin akan membahasnya bagaimana itu mungkin terjadi di masa pandemi ini, dan kira-kira bagaimana Hmm. supaya kita lebih aware. Pada Ya. dasarnya, ya karena tadi seperti yang Anti bilang, ya karena semua orang di rumah dan nggak ada sarana interaksi lagi, jadi kita berinteraksi selalu lewat online. Termasuk juga Mm-mm. misalnya buat orang-orang yang dating atau lagi PDKT Ya. atau lagi emang sudah berelasi gitu. Jadi segala hal yang biasanya bisa dilakukan secara offline, ngobrol apa segala macam atau interaksi fisik misalnya, ya Mm-mm. jadi berpindah ke ranah online gitu. Entah kirim foto seksi lah atau kirim apa, karena nggak ada lagi sarana untuk melakukannya secara offline gitu. Nah, Ya. tapi yang perlu kita concern adalah em, sesuatu itu begitu kita posting secara online itu nggak bisa dihapus ya. Betul. Walaupun kita hapus tuh pasti ada, sisa-sisa itu pasti ada gitu. Jadi pastikanlah, mikir dulu nih, oke, kalau 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 Ellen dari SafeNet tuh selalu menganalogikannya gini, sebelum lo posting sesuatu lo pikir kalau foto ini tiba-tiba
kalau foto ini tiba-tiba nempel di jendela angkot yang lagi berjalan di ranah publik, lo akan malu atau enggak? Itu. Jadi itu adalah setiap kali pertimbangan, setiap kali lo mau ngirim foto atau video apapun ke orang lain, termasuk pacar sekalipun. Karena yang namanya dikirim itu bisa bocor di mana aja, karena begitu bocor tuh efeknya bisa jangka panjang. Dan kekerasan seksual online walaupun nggak terjadi langsung ke tubuh, tapi itu merusak uh, uh, efeknya itu lebih jeopardik daripada yang ke fisik langsung, tanpa bermaksud untuk meminimalkan mana efeknya, cuma bukan lebih parah, tapi dia efeknya itu punya efek yang berbeda walaupun dia tidak menyentuh tubuhnya secara langsung. Jadi katakanlah misalnya untuk KBGO berbasis online, misalnya yang kesebar adalah foto dia, foto payudaranya gitu, walaupun nggak ada mukanya misalnya. Tapi walaupun orang nggak mengakses tubuhnya langsung dan melakukan kekerasan seksual secara offline, tapi itu efeknya jangka panjang karena itu masih bisa terjadi bertahun-tahun kemudian, itu bisa diterima oleh anggota keluarganya gitu. Hal yang efeknya bisa kemana-mana banget dan nggak bisa kayak nggak ada batas waktunya ini akan selesai kapan gitu. Kalau kekerasan seksual offline kan terjadi, selesai, itu pun prosesnya panjang banget kan untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau kekerasan seksual online, walaupun kita proses ngirimnya udah selesai, udah diterima sama yang minta, tapi itu masih bisa terjadi, masih bisa kesebar kemana-mana loh. Proses penyebaran data itu masih bisa terjadi, sehingga itu masih bisa terjadi bertahun-tahun kemudian misalnya. Jadi kalau kita mau ngirim sesuatu pun dipikir dulu nih, kalau dikirim kira-kira kalau foto ini kelihatan sama orang, gue akan malu apa enggak ya? Kalau malu ya mendingan jangan dikirim gitu. Kalau emang pengen banget ngirimin foto seksi misalnya, lo kirim lewat pos deh, minimal kan nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Kalau lewat online tuh ya gitu lah, tapi kan tuh kayak Jadi kurang challenging ya. benar-benar. Tapi akhirnya ini jadi alerta ya buat kita semua perempuan bahwa online itu tuh bukan sekedar segede layar handphone gue doang nih, kagak kan. Tapi kan lebih ke arah online itu sesuatu ranah digital yang rimba belantaranya gede banget dan itu publik ya. Kita harus tahu bahwa itu adalah publik. Bahkan nggak cuma kalau publik, misalkan kalau misalnya kita tadi ya dicolek gitu sama orang, mungkin yang tahu mungkin RT gue doang misalnya gitu ya. Nah ini kalau KGBO kan ya kesebar dikit, gue sampai Zimbabwe aja tahu kali foto gue ada di sono gitu kan ya. Nggak ada Jadi batas waktu, ini nggak ada batas lokasi nah, kalau online. dan nggak ada batas waktu dan nggak ada batas lokasi. Nah ini menjadi apa ya kapasitas dan informasi serta pemahaman yang harus dipahami, terutama bagi perempuan kita dan kelompok yang selama ini selalu dimarginalkan dan selalu kena diskriminasi, bahwa hati-hati deh, pikir lagi kalau mau posting apapun, termasuk ini Ki. Jadi termasuk juga mungkin kalau gue boleh sharing, sekarang itu sudah ada yang namanya post digital. Jadi apa ya, kalau kemarin gue posting di Instagram gue, ternyata muka kita nih kalau lagi selfie gini tiba-tiba muka kita bisa direkonstruksi dengan artificial intelligence gitu ya, seolah-olah kita ngomong itu. Jadi kebayang sama gue kalau misalnya orang ada yang jahat gitu ya, dia punya tendensi jahat, muka gue yang kayak lagi begini tiba-tiba dipasangin di badan orang lain yang mungkin badan fotonya tuh mungkin seksi atau apa, padahal itu bukan gue. Itu bisa terjadi. Makanya kawan-kawan semua, literasi digital dan keamanan digital untuk perempuan dan kawan-kawan laki-laki juga atau anak juga sama ya. Jadi itu sangat penting ya Ki ya. Nah, ini sebelum kita menutup dengan satu pertanyaan lagi yang kita bahas tadi di caption layarnya, ini ada beberapa komentar yang harus gue sampaikan. Nah, ini Ki, karena di di e-flyer kita di caption juga kan menyampaikan bahwa 3 pertanyaan terbaik, atau bukan pertanyaan terbaik ya, 3 penanya aktif dan yang memberikan pendapat akan mendapatkan giveaway dari perempuan dan Drupadi. Nah, ini ada dari Lina Haris. Dia berkomentar, mungkin berkomentar ya, jempol gue gede banget coy. Bentar ini. Oh ya, menurutku penting sekali memberikan edukasi dan sosialisasi itu ya ke perangkat masyarakat. Nah betul, gimana tuh lo merespon Lina Haris?
Ya menurut aku ini Dibacain dulu poin yang kali ya. sangat penting sih karena seringkali juga sekolah pas kita melapor mereka juga nggak ngerti mesti meresponnya bagaimana, mereka juga nggak ngerti mesti Hmm. meneruskannya bagaimana. Beda kalau misalnya kita Mm-mm. ngelapor kerampokan, udah jelas tuh SOP-nya, pelakunya mesti Mm-mm. diapain, korbannya mesti diapain. Nah Ya, kalau kekerasan seksual tuh belum ada, jadi emang penting nih betul. untuk memberikan edukasi dan sosialisasi ke perangkat masyarakat. Betul, Mm-mm. setuju. Ya, ini nyambung lagi nih Lina Haris 78 tadi bilang, dia juga bilang yang dialami oleh anak yang dilakukan ayah tirinya. Jadi Hmm. kekerasan seksual mungkin yang dialami anak oleh ayah tirinya, biasanya umumnya yang dilakukan RT hanya mengusir si ayah, dan harusnya kan udah masuk ke ranah kriminal dan bisa dilaporkan kan ya. Betul. Betul ya, betul bisa dilakukan karena tadi yang disebutkan oleh Neki bahwa kekerasan seksual kalau di ranah privat semasa karantina seperti ini, yang sebelum masa karantina sudah dilakukan oleh orang-orang terdekat yang dikenal sama korbannya gitu ya. Apalagi di masa karantina tadi malah makin banyak gitu orang-orang terdekat, bahkan incest atau yang dikenal oleh korbannya, yang bahkan korbannya itu karena relasi kuasa ya, Mm-mm. kedekatan antara korban atau senioritas pelaku, si korban Mm-mm. tidak berani melapor. Nah, Mm-mm. terima kasih Lina Haris sudah menyampaikan. Ada juga komentar dari kawan Safe Janda. Benar nih ya, perempuan dengan status janda itu seringkali mengalami kekerasan seksual karena secara Betul. status dianggap ngundang. Hey, sebagai kita janda-janda, Sebagai janda-janda ya kita kita merasa terganggu ya sekali betul, memang kita ya. betul. Ini harus harus direspon nih, karena gue sih marah gitu ya. Gue marah banget ketika dibilang lu sendiri sih kan status lo aja ngundang. Nih gimana nih Ki? Kita harus klarifikasi nih tentang hal ini. Iya, memang kalau untuk status janda memang ada stigma khusus ya. Walaupun sama-sama berpisah atau bercerai misalnya, cara orang memandang janda dengan duda tuh sangat berbeda gitu. Kalau duda itu Hmm. seolah-olah sangat independen, dia menjadi pusat sangat berhasil, justru dia menjadi makin menarik gitu kalau dia statusnya duda. Sementara Hmm. kalau janda tuh seolah-olah bekasan, terus Ya. kecantilan, yang kayak gitu-gitu gitu. Hmm, kalau mengalami kekerasan seksual, iya itu juga banyak terjadi sih. Bagaimana misalnya eh, teman-teman yang janda terus misalnya dia lagi ada di dating apps gitu, dia sering Hmm. diharapkan ya, orang berfantasi seksual karena dia adalah janda, atau diharapkan untuk bisa punya pengalaman seksual yang lebih expert gitu, sehingga diharapkan Hmm. mampu memberikan pengalaman seksual apa-apa gitu. Ya memang memang itulah mengapa ada komunitas seperti Save Janda ini kan ya. Bagaimana Ya. mengedukasi orang-orang bahwa ya janda itu kata yang netral. Hmm. Jangan sampai dia dianggap negatif, karena serupa dengan bagaimana kita melihat duda, harusnya kita juga melihat kata janda dengan netral seperti itu gitu. Dan jangan kemudian jadi merendahkan orangnya hanya karena berstatus janda gitu sih. Tapi kalau informasi lebih lanjut soal janda bisa lihat ke Instagram Save Janda ini, soal banyak edukasi mengenai Betul. janda ini. Nah, betul. Nah, Neki, ini ada yang tanya, apakah kasus sodomi itu masuk ke dalam kekerasan seksual Mm-mm. dari Masuk ya. dari ini namanya Arif. Dia apa? Hai Arif, dia tuh sering datang ke acaranya perempuan. Kalau pas kerja sama Ya. KRL dia selalu datang. Ya, Oke. sodomi itu juga termasuk dalam kekerasan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Kata kuncinya kekerasan seksual adalah gini: saat ada paksaan atau tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, maka itu maksudnya definisi kekerasan. Siapapun pelakunya, mau orang yang kita kenal, orang yang kita nggak kenal, tapi kalau udah ada unsur paksaan, maka itu masuk kekerasan. Jadi walaupun aktivitasnya sama, misalnya aktivitasnya adalah, kan kalau kekerasan seksual berarti bernuansa seksual atau melibatkan aktivitas seksual ya. Jadi misalnya satu kegiatannya sama-sama berciuman. Tapi kalau Hmm. satu berciumannya dengan persetujuan kedua belah pihak, sementara yang satu lagi berciumannya adalah terjadi karena paksaan salah satu pihak, maka berciuman yang dengan paksaan ini bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual. Jadi Hmm. kekerasan seksual itu bukanlah membahas mengenai bukanlah membahas jenis aktivitas seksualnya, tapi Hmm. melihat apakah aktivitas seksual ini dilakukan atas dasar kekerasan atau memang Hmm. sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak gitu. Hmm. Jadi sodomi bisa bisa sodomi sebagai salah satu jenis aktivitas seksual bisa
termasuk juga sebagai kekerasan seksual saat dia dilakukan dengan kekerasan. Itu kuncinya. Ya. Artinya dilakukan dengan kekerasan itu berarti tidak ada konsen ya, tidak ada Betul. persetujuan. Intinya kan Iya, tidak ada tujuan atau artinya memang bukan aktivitasnya, betul ya? ya bukan Bukan hanya aktivitas, sekedar tapi aktivitasnya, paksaannya. tapi kalau ada keterpaksaannya, Yes. kemudian juga bentuknya adalah seperti ini. Mungkin dia tidak memberikan secara aklamasi tersurat gitu ya bahwa dia setuju, itu juga udah termasuk kekerasan. Jadi sesuatu hal yang semua aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan Betul, secara gamblang itu betul. adalah bagian dari Kekerasan. kekerasan, dan kalaupun itu terjadi itu bisa jadi bentuk dari pemerkosaan ya, gitu Betul. ya. Nah, Dan Neki, gue perlu menambahkan juga tadi soal konsen. Kan orang ya mikirnya betul. oh, kalau diem aja berarti dia setuju. No, konsen itu Nah, artinya betul. kita meminta izin. Kita harus memastikan kita meminta. Jadi sebelum mengakses tubuh orang lain, kita perlu memastikan kita meminta izin dan kita mendapatkan izin. Kalau Hmm, artinya kita harus mendapatkan iya, benar-benar iya dari dia. Kalau nggak ada ucapan iya berarti artinya enggak gitu. Jangan dibalik. hmm, Jangan dipikirnya kalau diem artinya iya, ya enggak. Kalau diem atau dia tidak memberikan kata iya, ya itu artinya enggak gitu. Jadi dua hal itu ya, hmm, saat kita mau mengakses tubuh orang lain atau orang lain ingin mengakses tubuh kita perlu memastikan yang mau mengakses tubuh orang lain itu harus minta izin dan dia harus memastikan dia mendapatkan izin. Jadi nggak cukup minta izin aja. Jadi kalau ditanya udah minta izin belum? Udah dapat izinnya apa belum? Belum, itu nggak bisa dong. Nggak bisa cuma minta izin dong, mungkin tapi harus dapat juga izinnya gitu. betul. Nah, ini juga sering terjadi nih karena beberapa konseli gitu yang datang untuk konseling itu dia karena satu dan lain hal, mungkin tadi ya tonic immobility juga Hmm. karena takut gitu ya, Mhm. kemudian juga dia tidak tahu apakah ini bersetuju apa enggak, jadi dia tuh diam. Nah, diam itu dianggap setuju gitu kan, Hmm. atau misalnya awal-awalnya karena dia tidak aklamasi mengucapkan bahwa oke, saya bersedia gitu ya melakukan aktivitas seksual ini, tapi kemudian ketika terjadi aktivitas seksualnya kemudian berlanjut, jadi dianggap ya lu kan udah mau, lu kan ketika gue misalnya ketika gue cium lu kan merespon gitu gitulah. Nah, ini perlu jelas ya bahwa batasan seseorang ketika tidak memberikan persetujuan atau tidak merespon membolehkan, itu sudah bagian dari kekerasan seksual ya Ki ya. Betul, betul. Dan yang perlu dipahami lagi soal konsep konsen adalah bahwa Hmm, konsen itu berlapis. Jadi konsen hmm, itu kalau dalam ibarat gue, konsen itu disposable. Sekali udah dipakai dia nggak bisa hmm, dipakai lagi. Jadi kayak misalnya untuk oke. satu aktivitas konsennya itu cuma satu. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu mau nggak kita jalan-jalan? Mau, oke. Mau jalan-jalan belum tentu dia mau diajak untuk nginep bareng. Dia diajak nginep, Hmm, kita ngajakin pacar kita nginep bareng belum tentu dia mau berhubungan seksual sama kita. Kalaupun dia mau ya. berhubungan seksual belum tentu kalaupun mau beraktivitas seksual bisa jadi dia cuma mau cium aja atau peluk aja gitu. Hmm, Jadi untuk setiap aktivitas sih kita perlu menanyakan lo hmm, berkenan nggak melakukan ini gitu. Dan itu hmm, cuma hmm, hmm. sekali ya, nggak bisa tiba-tiba. Oke. Nggak bisa kan lu mau diajak jalan sama gue malam itu, makanya lu pasti mau melakukan semuanya. Ah, Nggak bisa. ini penting nih. Konsen Ini itu penting ya. disposable, sekali ditanyain Betul. udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, ini penting nih dari Neki nih. Ini besok jadi konten nih kayaknya nih. Jadi yang namanya konsen itu sifatnya tunggal sekali, dan itu perlu setiap tindakan yang melibatkan relasi itu harus ditanyakan terus ya. Jadi tidak bisa diajak sekali terus ini pasti orang gampangan ya diajak semuanya pasti mau juga. Ini nggak boleh ya. Pun Nggak, harus ada klarifikasi, ada betul, komunikasi yang menyetujui, itu harus declare ya, iya saya betul. sepakat. Jadi kok saya diem, saya nggak respon, itu bukan berarti saya mau. Nah Ki, karena sebentar lagi nih, kurang lebih sekitar 6 menit lagi nih kita udah mudahan. Ini terakhir nih Ki, banyak orang yang tidak tahu bagaimana coping strategi atau strategi ketika dia mengalami kekerasan, baik itu di ranah privat tadi, misalnya dia di rumah tangga atau dalam relasi pacaran, atau yang kedua di KGBO. Bisa nggak memberikan sedikit gambaran coping strategi apa yang bisa kita raih? Oke. Biasanya P3K yang dikasih sama perempuan kalau ke komunitas manapun ada dua. Sebelum itu Mm-mm. gue perlu menyebutkan ini dulu, Anti. Jadi di situasi Ya, ada konteks khusus yang dialami oleh teman-teman isu kekerasan di masa pandemi ini. ya, Ada 4 jenis kekerasan yang diprediksi terjadi di masa karantina dan sebagian sudah terjadi. Yang pertama tadi ya. peningkatan KDRT,
Yang kedua, Ya, peningkatan KBGO. Yang ketiga, mm-mm. peningkatan kehamilan tidak direncanakan karena Oke, ada banyak orang yang kemudian mengkampanyekan soal tidak positif COVID tapi positifkan istri gitu. Lagi ada kayak gitu. oke. Dan yang keempat ada Sebabtisan gue kekhawatiran dengerin. meningkatnya perkawinan anak karena ada begitu banyak orang tua yang Hmm, kehilangan pekerjaannya di PHK sehingga mengawinkan anaknya supaya mendapatkan penghasilan bagi keluarganya. Jadi ada 4 isu ya hmm, yang membuat kita menjadi perlu lebih concern lagi soal isu kekerasan. Nah, mm-mm. apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya kita menjadi korban? Yang pertama, Ya, yakini bahwa kekerasan itu sepenuhnya kesalahan pelaku. Jadi bukan kesalahan betul. korban, bukan kesalahan kita. Yang kedua, maklumi diri saat kita mengalami shock atau tonic immobility tadi. Jadi kalau misalnya mengalami shock, ya udah nggak usah nyalain diri sendiri karena emang itu adalah reaksi tubuh yang nggak bisa kita kendalikan. Yang Hmm, ketiga, ceritakan kejadian kekerasan pada orang dewasa yang dipercayai untuk mengurangi hmm, efek traumanya sekaligus membicarakan kira-kira baiknya bagaimana gitu. hmm, Yang keempat, mengumpulkan barang bukti bila suatu saat ingin melaporkan. Mungkin nggak mau laporin sekarang, atau mungkin nggak pernah mau lapor sama sekali, tapi barang bukti sebaiknya tetap disimpan hmm. gitu. Nah, yang kelima, kalaupun sekarang kan juga agak sulit ya untuk datang ke lembaga-lembaga penyedia layanan, teman-teman Betul, bisa betul. mendapat Karena terbatas ya, mengakses. karena tutup ya. Betul, Hmm, teman-teman bisa mengakses berbagai macam akun Instagram yang isinya kekerasan. Teman-teman bisa cari kata hmm. kuncinya gerak bersama, hashtag gerak bersama, Ya, itu akan menemukan banyak organisasi yang isinya kekerasan. Teman-teman kirim DM aja gitu. Jadi dari situ hmm, ntar teman-teman akan dibantu apakah teman-teman akan dirujuk ke lembaga medis, hukum, atau konseling secara online minimal. Kalau dari perempuan hmm. sendiri, biasanya kalau ada korban, biasanya kami merekomendasikan langkah pertamanya adalah konseling psikologis dulu, supaya Ya, efeknya dua, traumanya berkurang dulu, karena kalau traumanya belum berkurang nggak bisa mikir nih kita biasanya. ya. Sama setelah traumanya berkurang, yang kedua, psikolog ini bisa membantu memetakan korban kira-kira langkah berikutnya apa sih yang patut Hmm. yang sebaiknya diambil secara strategis gitu. Jadi kira-kira itulah tadi tips dari perempuan. Ada 4. Jadi yakini bahwa kekerasan itu terjadi karena pelaku, maklumi diri saat mengalami shock, menceritakan kejadian pada orang lain yang kita percayai, mengumpulkan barang bukti, dan menghubungi akun-akun Instagram yang memang membantu kekerasan seksual atau kekerasan secara umum dengan mencari hashtag gerak Hmm. bersama. Baik. Gitu. Neki, terima kasih banyak nih, tips 4 ini penting banget, dan kawan-kawan semua yang tergabung malam ini atau nanti akan apa namanya, live IG ini akan direkam, dan kita tahu bahwa setiap korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikologis, mental, bahkan kekerasan seksual, mereka tidak sendiri ya Neki. Jadi Betul. kita semua di sini yang punya pengalaman menjadi penyintas kekerasan atau bahkan sekarang berproses begitu ya menjadi apa namanya, orang-orang yang berani speak up gitu ya, dan kita mendukung serta memvalidasi semua orang yang punya pengalaman kekerasan, secara khusus ada kekerasan seksual, dan mereka tidak sendiri. Jadi tadi Betul. tipsnya dari Neki bagus banget untuk mencari bantuan. Jadi jangan malu untuk nyari bantuan ya Ki ya. Betul. Kalau karena sekarang rumah-rumah layanan yang bisa dirujuk itu mengalami masa work from home karena tutup begitu ya, karena karantina, bisa kemudian mencari narahubung di komunitas-komunitas seperti misalnya perempuan, atau ada di komunitas lain misalkan SafeNet gitu, LBH Apik, Yayasan Pulih, atau langsung ke Komnas Perempuan. Dan hashtagnya tadi satu ya Ki ya, gerak Gerak bersama itu ya bersama. carinya ya. Betul. Baik. Neki, By the way, sebelum terakhir kita Anti tutup nih ada nih. yang nanya nih dari Nah, ada yang nanya nah, boleh apakah boleh. kasus untuk transpuan bisa ditangani juga? Pada dasarnya Ya, sih siapapun yang menjadi korban, apapun jenis kelaminnya, apapun gendernya, apapun identitasnya bisa melaporkan karena lembaga layanan dan komunitas yang berbasis korban membantu siapapun sih. Jadi bisa buat transpuan ataupun siapapun dengan identitas apapun. ya. Itu dari Karlina Rosma. manakah? Oke, baik. Terima kasih Kak Karina Rosma, dan satu mungkin terakhir nih pertanyaan nih, apakah perilaku defensif itu perlu Kak? Defensif. Um, Mungkin konteksnya mungkin Defensif mungkin membela maksudnya diri mungkin ya. ngelawan Iya, kali. betul, melawan dan membela Pada diri. dasarnya setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Yang paling penting prioritaskan adalah prioritaskan keamanan kita dulu sebelum Oke. mengambil keputusan apapun gitu. Jadi kalau misalnya situasinya aman mau melawan juga boleh, tapi kalaupun lebih memprioritaskan pada menyelamatkan diri juga nggak masalah. Yang paling penting
dipikirkan dulu, prioritaskan keamanan teman-teman. Kalau untuk tahu langkah-langkah apa yang bisa diambil, teman-teman bisa mengakses e-bookletnya perempuan yang ada di link di bio-nya Instagramnya perempuan. Itu ada tuh Siap. pilihan bagi orang yang berani melawan bagaimana, tapi pilihan bagi orang yang lebih memilih untuk menyelamatkan diri kayak kayak gimana. Oh, tadi Baik. nih Karina Terima Rosma kasih bilang banyak. P2 tipe 2 tidak menerima kasus transpuan. Nanti teman-teman bisa Oke. melaporkan aja ke beberapa organisasi yang ada tadi, cari hashtag gerak bersama, bisa kirim DM, nanti teman-teman di situ lebih bisa memfasilitasi untuk membantu juga ke P2 tipe 2. Jadi artinya ketika menemui deadlock di satu sisi masih banyak jalur-jalur lain yang bisa mengadvokasi dan mendorong serta membantu kawan-kawan transpuan. Betul. Neki, terima kasih banyak statement-statement tadi Neki dan informasinya sangat membantu. Kita sudah mau jam 8.00 sebelum di-kick oleh kawan-kawan semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak 3 orang penanya aktif tadi dan kita akan DM atas waktunya. Terima kasih banyak Yuk. Neki atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Instagram live bersama dengan berbagai macam narasumber dengan bye. Dah.